Assalamualaikum semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah mampir dan menonton di kanal ini. Saya Triananda Putri Utami, mahasiswi jurusan Sastra Indonesia di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Di video sebelumnya, saya sudah mencoba menganalisis citraan pada puisi yang berjudul Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menganalisis cerpen yang berjudul Senja Wabah karya Dadang Arimurtono dengan menggunakan teori hermeneutika. Oh iya, cerpen ini sudah diterbitkan di Jawa Pos pada tanggal 12 April 2020. Nah, sebelum lanjut ke analisisnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fadlilah dan Ibu Eli Delvia sebagai dosen mata kuliah stilistika di jurusan Sastra Indonesia Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu mengenai stilistika termasuk hermeneutika yang akan menjadi dasar pada analisis di video saya yang kali ini. Hermeneutika. Teman-teman pasti banyak yang merasa asing dengan istilah yang satu ini. Jadi, hermeneutika adalah studi mengenai pemahaman, terutama dengan menginterpretasikan tindakan dan teks. Secara etimologis, hermeneutika berasal dari istilah Yunani, yaitu dari kata kerja hermeneuin yang artinya menafsirkan, dan kata benda hermenia yang artinya interpretasi. Salah satu pemikir hermeneutik, yaitu Schleiermacher, mengemukakan bahwa hermeneutika berkenaan dengan usaha menerangkan syarat-syarat, kemungkinan untuk memahami, dan cara-cara untuk menafsirkannya. Dengan kata lain, objek hermeneutika bukan hanya menerangkan dan membuka kode tekstual saja, tetapi pemahaman sebagai pengalaman manusia, bagaimana itu mungkin, dan bagaimana cara menafsirkannya. Dalam dunia sastra, hermeneutika merupakan salah satu metode untuk memahami dan menelaah teks sastra. Dalam kajian sastra, penafsiran atau interpretasi merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam kegiatan seperti kritik sastra atau apresiasi sastra yang mengharuskan kita untuk memahami dan memaknai teks karya sastra terlebih dahulu sebelum kita memberikan kritik. Dalam suatu karya sastra, tentunya akan ada banyak sekali makna, simbol, ataupun gaya bahasa yang bervariasi. Nurgiantoro mengemukakan bahwa ada banyak karya sastra yang maknanya ingin disampaikan oleh pengarang justru diungkapkan secara tidak langsung. Dengan adanya hermeneutika, teks sastra akan lebih mudah dimaknai dan diinterpretasi dengan baik sehingga pembaca akan lebih mudah memahami makna dari isi teks tersebut. Nah, itu tadi sekilas mengenai hermeneutika. Saya harap teman-teman dapat memahaminya. Agar pemahamannya lebih mendalam, kita lanjut menganalisis yuk. Cerpen yang berjudul Senja Wabah ini merupakan cerpen yang ditulis oleh Dadang Arimurtono, yaitu seorang penulis yang berasal dari Mojokerto, Jawa Timur. Secara keseluruhan, cerpen ini menceritakan sosok lelaki yang terpapar oleh suatu virus sehingga mengharuskannya diisolasi di suatu rumah sakit. Nah, sebelum dinyatakan positif terpapar oleh wabah virus tersebut, lelaki ini sudah begitu yakin bahwa ia sudah mengikuti anjuran-anjuran dari pemerintah ataupun tenaga kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker saat bepergian, menghindari kerumunan, dan bekerja dari rumah. Ia hanya keluar rumah ketika ingin membeli bahan pangan di supermarket yang letaknya 2 km dari rumahnya. Karena ia sudah dinyatakan positif terpapar oleh wabah virus tersebut, akhirnya ia berusaha mengingat-ingat kegiatan apa yang ia lakukan akhir-akhir ini. Ia kemudian sadar bahwa saat ia berpergian ke supermarket untuk membeli bahan pangan, ia bertemu dengan 2 orang yang tidak menggunakan masker. Nah, 2 orang ini mengantri di belakangnya saat akan membayar di kasir. Jadi 2 orang ini batuk-batuk. Salah satu dari 2 orang ini batuk-batuk, dan itu tentunya membuat si lelaki ini was-was karena 2 orang itu tidak menggunakan masker. Namun sesampainya di rumah, ia segera mandi dan mencuci seluruh pakaiannya agar terhindar dari virus itu. Ternyata hal itu tidak cukup, sampai akhirnya ia
merasakan sesak napas dan batuk-batuk selama 4 jam. Ia kemudian menelpon rumah sakit dan tidak lama kemudian 4 petugas yang menggunakan hazmat menjemputnya dan menempatkannya di ruang isolasi rumah sakit. Hari-harinya berjalan begitu buruk karena setiap hari ia harus mendapatkan mimpi-mimpi buruk sampai ia takut untuk tertidur, hingga akhirnya kematian menjemputnya setelah senja. Dari cerita singkat tersebut, saya ingin memberikan penafsiran atau pemahaman saya mengenai cerpen Senja Wabah ini yang akan saya paparkan satu persatu. Nah, poin pertama, pada penggalan cerita ini, saya memahami bahwa lelaki yang ada di cerpen ini adalah sosok yang sangat taat pada aturan, terutama aturan yang dianjurkan oleh pemerintah dan tenaga medis dalam menghadapi virus ini. Ia sudah menggunakan masker, bahkan ia menggunakan masker saat ia hanya berdiri di teras rumah. Ia juga menghindari kerumunan, ia juga rajin mencuci tangan. Namun, ia tidak mengerti kenapa ia masih tetap tertular oleh virus tersebut. Sampai akhirnya, ia berusaha mengingat-ingat aktivitas apa saja yang ia lakukan akhir-akhir ini. Nah, pada poin kedua di bagian ini, sosok lelaki ini sudah bertemu dengan 2 orang yang tidak menggunakan masker di supermarket. Hal ini berarti 2 orang tersebut telah melanggar aturan dari pemerintah dan tenaga medis karena mereka tidak menggunakan masker. Terlebih lagi, salah satu dari mereka batuk-batuk dan tentunya itu bisa jadi bencana bagi orang yang sudah berusaha untuk melindungi diri dari si virus ini. Kita tidak pernah tahu orang di sekitar kita itu terjangkit virus atau tidak. Apalagi kita mengenali gejala virus ini kan. Jadi rasa was-was itu pasti ada, apalagi kita melihat ada orang-orang yang melanggar aturan di sekitar kita kan. Nah, jadi lelaki ini merasa was-was sehingga ia saat pulang ke rumah langsung mandi dan berganti pakaian dengan harapan ia tidak terjangkit virus tersebut. Nah, mari kita lanjut ke poin ketiga pada bagian ini. Nah, cerita berlanjut ketika lelaki ini sudah memasuki ruang isolasi karena ia sudah dinyatakan positif terpapar oleh virus ini. Nah, pada bagian ini juga dijelaskan bagaimana kondisi seseorang yang meninggal karena terjangkit virus ini dan bagaimana proses pemakamannya. Nah, cerita ini dijelaskan melalui mimpi sosok lelaki yang menjadi peran utama pada cerpen ini. Nah, tidak ada pelayat ataupun keluarga yang mengiringi, yang ada hanya petugas dengan baju hazmatnya yang mengantarkan sosok lelaki ini ke dalam liang lahat. Nah, kita lanjut ke poin keempat pada bagian ini. Jadi si sosok laki-laki ini semakin hari semakin sering dihantui oleh mimpi buruk, membuatnya takut untuk tertidur dan berusaha untuk terus terjaga agar ia tidak mendapatkan mimpi buruk lagi. Karena ia merasa semakin hari ajalnya semakin dekat. Kita lanjut di poin kelima, bisa lihat di sini. Nah, di sini sosok lelaki ini sudah merasakan bahwa hari terakhirnya semakin dekat, sehingga ia berpikir bahwa ia tidak ingin menikmati saat-saat terakhirnya hanya dengan mendekam di ruang isolasi. Setidaknya ia ingin menikmati senja karena ia berpikir mungkin itu adalah senja terakhir yang bisa ia lihat dan bisa ia nikmati. Di poin selanjutnya akan ada beberapa penggalan cerita yang akan saya coba pahami dan tafsirkan. Jadi lelaki ini ingin waktu itu berhenti. Jadi ia belum siap menghadapi ajalnya yang mungkin datang setelah senja padam. Namun, jika senja tidak pernah padam, artinya waktu terus terhenti dan ia akan terus merasakan sakitnya. Rasa sakit di dada yang membuat ia sampai merasakan bahwa ada bara yang ada di dalam dadanya. Rasa sakit dan bara panas itu
dapat dimaknai sebagai virus yang menyerang organ pernapasannya. Karena bagaimanapun, waktu tidak mungkin terus-menerus berhenti. Banyak orang yang masih ingin menjalankan kehidupannya, masih ingin melanjutkan kehidupannya, dan setidaknya lelaki ini tidak perlu merasakan rasa sakit lagi jika memang hari itu adalah hari terakhirnya. Di akhir cerita, lelaki ini meninggal setelah senja berakhir. Di waktu terakhirnya, ia masih sempat menikmati senja dan menikmati hidupnya walaupun hanya sesaat. Nah, dari beberapa poin yang sudah saya jelaskan, kita dapat menafsirkan dan memahami cerpen ini secara keseluruhan. Cerpen ini memiliki makna yang cukup dalam tentang bagaimana seseorang yang sudah benar-benar menjaga dirinya tetap terjangkit oleh suatu virus berbahaya karena sikap orang-orang yang tidak patuh dengan aturan. Terkadang, tindakan melanggar aturan seperti itu tidak membahayakan diri sendiri, namun malah menjadi bencana bagi orang lain. Cerpen ini juga memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang terjangkit virus menjalani hari-harinya. Berada di ruang isolasi, merasakan sakit di tubuhnya, bahkan saat meninggal tidak ada yang mengiringi. Hanya petugas medis dengan hazmatnya yang bisa mengantar hingga ke liang lahat. Gambaran-gambaran seperti ini dapat memberikan pelajaran bagi pembaca bahwa memang dampak buruk dari virus ini memang sangat besar. Kita tidak boleh egois dengan mengabaikan anjuran-anjuran yang telah diberikan pemerintah dan juga petugas kesehatan hingga membahayakan hidup kita sendiri dan juga orang lain. Nah, itulah hasil analisis cerpen yang berjudul Senja Wabah karya Dadang Arimurtono dengan teori hermeneutika. Penafsiran cerpen ini bisa saja berbeda-beda tergantung dari sudut pandang teman-teman semua. Saya harap teman-teman dapat mengerti dengan penjelasan yang saya berikan dan teman-teman menjadi tertarik untuk menganalisis cerpen, baik itu cerpen ini ataupun cerpen yang lainnya. Menganalisis cerpen tak kalah menarik dari menganalisis puisi loh. Banyak teori yang bisa teman-teman terapkan, salah satunya adalah teori hermeneutika ini. Baiklah, saya rasa sekian dulu dari video ini. Oh iya, jangan lupa mencuci tangan, menggunakan masker saat bepergian, dan kalau bisa tetap di rumah jika tidak ada keperluan mendesak ya. Semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat.